Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang pembelajaran IPS berbasis karakter bangsa. Di sini saya akan bagi ke dalam dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Yang pertama kita mulai dengan sesi pemaparan materi. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang baik, bermoral, dan berakhlak mulia. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran IPS. IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menghayati nilai-nilai luhur bangsa seperti nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai demokrasi. Pembelajaran IPS berbasis karakter bangsa. Pembelajaran IPS berbasis karakter bangsa adalah pembelajaran yang dirancang untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, menyisipkan nilai-nilai karakter dalam materi pembelajaran IPS. Misalnya dalam pembelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa, guru dapat menanamkan nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air kepada peserta didik. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh tokoh yang memiliki karakter yang baik. Misalnya, guru dapat menceritakan kisah tentang tokoh-tokoh nasional yang memiliki karakter yang baik seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Ibu Kartini. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan berlatih menerapkan nilai-nilai karakter. Misalnya, guru dapat memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat poster tentang pentingnya menjaga lingkungan. Berikut manfaat pembelajaran IPS berbasis karakter bangsa. 1. Membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik, bermoral, dan berakhlak mulia. 2. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme peserta didik. 3. Membangun karakter peserta didik yang demokratis dan bertanggung jawab. 4. Meningkatkan keterampilan peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik teman-teman, minta perhatiannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ram. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mempertahankan integritas dan moralitas dalam hidup mereka. Pendidikan karakter membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan positif seperti integritas, kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan empati. Melalui pendidikan karakter, individu diajarkan untuk menghargai perbedaan, berkomunikasi dengan baik, mengelola emosi, dan memecahkan konflik secara damai. Terima kasih. Bagaimana teman Natalia Bolokaka? Dengan bunyi pertanyaan, mengapa pembelajaran IPS berperan penting dalam pembentukan kepribadian dan karakter bangsa? Karena dalam pembelajaran IPS terdapat pembelajaran tentang peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan menjadikan siswa yang mempunyai karakter bangsa seperti warga negara yang baik. Sekian dan terima kasih. Bagaimana? Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman Marcelina Nahudi. Baik, kepada teman Marcelina yang sudah memberikan pertanyaan, saya akan menjawab apa peran
pembelajaran IPS dalam membentuk sikap kritis dan kewarganegaraan yang baik pada siswa. Nah, peran pembelajaran IPS yang pertama itu adalah pengembangan pemahaman sosial. Pembelajaran IPS membantu siswa memahami berbagai realitas sosial, ekonomi, dan politik di sekitar mereka. Yang kedua, peningkatan keterampilan analisis. Mata pelajaran IPS mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan analisis termasuk kemampuan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi informasi. Yang ketiga, pengenalan konsep kewarganegaraan. Pembelajaran IPS mengenalkan konsep kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Yang keempat, simulasi keputusan politik. Melalui studi kasus, debat, dan simulasi keputusan politik, pembelajaran IPS memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pemahaman dan pengambilan keputusan terkait isu-isu sosial dan politik. Yang kelima, pengembangan etika kewarganegaraan. Pembelajaran IPS membantu siswa memahami etika kewarganegaraan, termasuk nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Yang keenam, stimulasi diskusi dan refleksi. Pembelajaran IPS seringkali melibatkan diskusi kelas dan refleksi pribadi. Yang ketujuh, pemahaman pluralistik. Studi dalam IPS membantu siswa memahami keberagaman masyarakat, budaya, dan keyakinan. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap kritis dan kewarganegaraan yang membantu siswa menjadi warga negara yang berpikir terbuka, bertanggung jawab, dan aktif dalam masyarakat. Terima kasih. Bagaimana Saudari Sherlyn? Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Roko Bage. Berteman Dengan bunyi pertanyaan, mengapa pendidikan karakter merupakan salah satu faktor penting untuk dipelajari dan ditekankan dalam pelajaran IPS di SD? Karena melalui pendidikan karakter dan pelajaran IPS mampu membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik, sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Bagaimana Saudari Bage? Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman santri. Baik, dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pembelajaran IPS yang berfokus pada karakter bangsa dapat meningkatkan kesadaran moral dan sosial siswa? Pembelajaran IPS yang berfokus pada karakter bangsa dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran moral dan sosial siswa melalui berbagai metode dan pendekatan. Ada beberapa cara di mana pembelajaran IPS dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran moral dan sosial siswa. Yang pertama itu pembentukan identitas nasional. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas nasional mereka. Yang kedua itu studi kasus lokal dan nasional, di mana melibatkan siswa dalam studi kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan moral di tingkat lokal dan nasional dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap realitas sosial. Yang ketiga, pengenalan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Pembelajaran IPS dapat menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, partisipasi dalam proyek sosial. Melibatkan siswa dalam proyek-proyek sosial di tingkat lokal atau nasional dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Yang kelima, pendekatan interdisipliner. Pembelajaran IPS yang berfokus pada karakter bangsa dapat mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Yang keenam, menggali nilai-nilai Pancasila.
Bagi negara Indonesia, pembelajaran IPS dapat membantu siswa untuk mendalami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian, pembelajaran IPS yang berfokus pada karakter bangsa bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dan refleksi yang mendalam, memupuk kesadaran moral dan sosial siswa secara berkelanjutan. Terima kasih. Bagaimana saudara Surati? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuni. Baik, dengan bunyi pertanyaan, apa dampak positif dari integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran IPS terhadap pembentukan karakter siswa? Ada beberapa dampak positif dari integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran IPS terhadap pembentukan karakter siswa. Yang pertama, penguatan identitas dan jati diri. Yang kedua, peningkatan kesadaran sosial. Yang ketiga, pengembangan sikap empati dan toleransi. Yang keempat, peningkatan keterlibatan sosial. Yang kelima, pengembangan keterampilan hidup. Yang keenam, peningkatan rasa tanggung jawab. Nah, dengan demikian, integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran IPS tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang budaya dan nilai-nilai lokal, tetapi juga membentuk karakter siswa dengan mengembangkan sikap empati, toleransi, tanggung jawab sosial, dan keterampilan hidup yang penting. Terima kasih. Bagaimana saudari Yuni? Baik. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan jawab, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran IPS berbasis karakter bangsa merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menyisipkan nilai-nilai karakter dalam materi pembelajaran IPS, menyajikan contoh-contoh tokoh yang memiliki karakter yang baik, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan berlatih menerapkan nilai-nilai karakter. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan kesimpulan, maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.